Demi harga diri dan marwah Surabaya, para pemain Persebaya rela lakukan hal ini di malam hari saat bulan Ramadan. Kabar baik bonek, Paulo Henrique sudah hampir pasti tak diperpanjang kontraknya, kini penggantinya ditemukan. Mantap, keputusan hebat dan cerdas Paul Munster. Rela menentang timnas Indonesia demi Persebaya Surabaya. Demi harga diri dan marwah Surabaya, para pemain Persebaya rela lakukan hal ini di malam hari saat bulan Ramadan. Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC dalam laga lanjutan Liga 1 pada Rabu 27 Maret di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Waktu persiapan yang cukup panjang dimanfaatkan Persebaya untuk menggenjot latihan fisik dan mental. Sekarang akan lebih serius karena kami punya banyak waktu. Mulai hari ini hingga ke depannya semua pemain harus berlatih, tidak ada alasan karena saatnya untuk mendorong secara fisik dan mental mereka, kata pelatih Persebaya, Paul Munster. Waktu persiapan yang cukup panjang membuat Paul Munster optimistis dalam menatap laga melawan Arema FC. Dia pun mempersiapkan latihan taktik di samping persiapan fisik dan mental. Saya memiliki persiapan seminggu penuh, banyak hal yang ingin saya terapkan. Pada pertandingan terakhir kami tidak melakukannya karena jadwalnya itu sangat ketat. Jadi ini akan menjadi persiapan yang baik bagi kami, ujar Paul. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga menyebut laga versus Arema FC dapat menjadi tantangan yang baik bagi anak-anak asuhnya untuk terus melangkah maju. Ada tantangan yang baik bagi semua orang untuk melangkah karena semua orang juga memperjuangkannya. Persebaya menatap laga versus Arema dengan keunggulan statistik. Menurut data PT Liga Indonesia Baru atau LIB, klub asal Surabaya itu mengantongi 6 kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kalah dari Arema FC sejak 2018. Saat ini Persebaya menduduki posisi 12 di klasemen Liga 1 dengan perolehan 36 poin. Sedangkan Arema FC berada di zona degradasi dengan menempati posisi 16 dengan perolehan 31 poin. Kabar baik bonek, Paulo Henrique sudah hampir pasti tak diperpanjang kontraknya, kini penggantinya ditemukan. Kabar mengenai nasib Paulo Henrique yang dirumorkan tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya telah mencuat ke permukaan. Dalam Liga 1 musim 2023/2024, performa Paulo Henrique tergolong kurang memuaskan dengan hanya mencetak 3 gol dalam 10 pertandingan yang dilakoninya. Hal ini tentu menimbulkan kebutuhan mendesak bagi Persebaya untuk mencari pengganti yang lebih tajam di lini depan. Dalam situasi ini, nama Junior Brandao dari Bayangkara FC muncul sebagai opsi menarik yang dapat memberikan 3 keuntungan bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya atau yang akrab disebut Green Force memang perlu memperhatikan dengan cermat dalam merekrut striker asing. Seiring berjalannya waktu, tim ini kerap mengalami kegagalan dalam merekrut striker asing yang mampu memberikan kontribusi signifikan seperti yang dilakukan David da Silva di masa lalu. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan seperti merekrut Paulo Henrique, namun hasilnya masih belum memuaskan. Kabar mengenai tidak diperpanjangnya kontrak Paulo Henrique mengindikasikan bahwa Persebaya Surabaya kembali harus mencari solusi untuk merumuskan lini depan yang lebih produktif. Rumor tidak diperpanjangnya kontrak Paulo Henrique diperkuat oleh akun seputar sepak bola Indonesia @liga_dagelan pada Selasa 19 Maret. Kontraknya tidak akan diperpanjang, Persebaya Surabaya cari pengganti Paulo, tulis @liga_dagelan. Junior Brandao, yang saat ini memperkuat Bayangkara FC, menjadi salah satu kandidat yang sangat mungkin untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Paulo Henrique mengingat posisi Bayangkara FC yang masih terbenam di zona degradasi. Berikut adalah 3 keuntungan yang dapat diraih oleh Persebaya Surabaya jika mereka berhasil merekrut Junior Brandao. Salah satu pertimbangan penting bagi Persebaya Surabaya dalam merekrut pemain asing adalah pengalaman mereka dalam bermain di Liga 1.
Hal ini menjadi faktor penentu karena pemain yang sudah berpengalaman di kompetisi lokal akan lebih cepat beradaptasi dengan pola permainan dan suasana sepak bola di Indonesia. Junior Brandao telah membuktikan kemampuannya di Liga 1 dengan mencatatkan 16 gol dan 4 assist dalam musim perdananya. Pengalamannya yang sudah teruji membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini serang mereka. Mantap! Keputusan hebat dan cerdas Paul Munster. Rela menentang timnas Indonesia demi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya tidak melepas Tony Firmansyah ke timnas Indonesia U20. Keputusan itu diambil lantaran pelatih Paul Munster ingin sang pemain terlibat dalam persiapan laga lawan Arema FC. Beberapa waktu lalu, Indra Syafri memanggil 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia U20. Selain TC, Garuda Muda juga akan memainkan 2 laga uji coba. Arkan Kakak dan kolega akan menjalani 2 uji coba lawan Cina. Laga itu bakal dimainkan pada 22 dan 25 Maret mendatang di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Pada daftar 37 pemain yang dipanggil Indra Syafri, ada nama Tony Firmansyah. Akan tetapi pemain 19 tahun itu tidak dilepas klubnya, yakni Persebaya Surabaya. Bukannya berlatih bersama timnas Indonesia U20. Tony Firmansyah justru berlatih bareng Persebaya pada Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tony Firmansyah memang sengaja tidak dilepas oleh Persebaya. Semua pemain ikut latihan, saya butuh semua pemain, saya butuh Tony untuk laga ini dalam kurung lawan Arema FC, saya membutuhkan semua pemain, ucap pelatih Persebaya Paul Munster. Persebaya akan berjumpa Arema FC pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2023 per 2024, 27 Maret nanti. Laga ini akan dimainkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tony sekarang bermain di Persebaya. Jika Tony tidak bermain, tentu saja dia boleh pergi ke timnas U20 sekarang. Dia adalah pemain penting di tim utama sekarang, kata Munster. Wajar jika Paul Munster berat melepas Tony Firmansyah ke timnas Indonesia U20. Sebab tenaganya sangat dibutuhkan bajul ijo. Performanya tengah menanjak pada 2 laga terakhir lawan Borneo FC dan Madura United. Tony meningkat, dia menunjukkan progres ketika pemain lain perlahan menurun dan Tony memberi tekanan. Jadi, saat ini dia adalah kandidat pemain inti, kata Paul Munster. Bagi saya tidak ada masalah dengan pemain muda. Saya sampaikan, jika Anda cukup baik maka Anda layak, kata mantan pelatih Bayangkara FC.